Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam yang sampai hari ini masih kita rasakan. Bahkan mungkin ketika kita mau menghitung nikmat Allah yang begitu banyak, itu tidak akan bisa kita hitung. Nikmat yang kita peroleh dari sejak kita bangun sampai tidur lagi, banyak nikmatnya, sehingga sepatutnya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah dan teriring pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatamul anbiya wal mursalin, ahabul khalqi ilallah, Nabi yang senantiasa membela umatnya, bahkan berdiri di atas kepentingan yang lain dan mengutamakan umatnya. Dan mudah-mudahan kita pun menjadi bagian dari pengikut sunnah beliau yang insya Allah memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbil alamin. Baik, kita masuk ke bab kelima dari bab 5 dari makalah kelima dari bab kelima ya. Lanjutan dari yang kemarin di kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya dia berkata, mauqufan alaihi, sifatnya mauquf, halnya mauquf. Ini hadisnya hadis mauquf. Au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada juga yang menyebut hadis ini marfu'. Fal mauquf ma ruwiya an sahabah wa la yutajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebut mauquf yaitu apa, segala sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat dan tidak membutuhkan kepada sandaran kepada Nabi. Jadi pokoknya gampangnya mauquf itu semua hadis yang berasal dari sahabat. Jadi kalau ada yang hadis mauquf itu berarti hadisnya berhenti di sahabat, tidak disandarkan kepada Rasul. Dan memang seperti itu, asar itu atau hadis itu kan tidak hanya bersumber dari Nabi langsung, tapi juga ada yang berasal dari para sahabat. Itu disebutnya hadis mauquf. Lalu kemudian wal marfu, adapun hadis yang marfu itu ma akhbaru bihi as-sahabi an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebut dengan hadis marfu adalah segala sesuatu yang berasal, ya, kabar yang berasal dari sahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis itu berhenti di sahabat berarti mauquf, tapi kalau sekalipun sahabat yang bilang hadis itu tapi itu berasal dari Rasul, maka hadisnya marfu. Ya kan ilmu hadis begitu, ilmu hadis itu jelimet, ruwet banget. Artinya bagaimana kita ini para ulama kemudian mengumpulkan riwayat-riwayat dan menyeleksi berbagai macam riwayat, mana yang berasal dari sahabat, mana yang berasal dari Nabi langsung. Tapi senyatanya memang hadis itu memang berakhir di sahabat, pasti. Tetapi kemudian sahabat bilang bahwa ini adalah dari Nabi, sebagaimana Nabi menyatakan, sebagaimana Nabi bersabdakan. Tapi ada hadis yang berhenti di sahabat, yaitu hadis mauquf. Artinya sahabat yang langsung yang bicara. Jadi disinilah peran dan fungsi sahabat
Dan saya kira ya harus yakin bahwa sahabat itu adalah kulluhum adul, orang-orang yang memang secara intelektual ya mereka adil. Semua sahabat Nabi itu adul, kulluhum adul, apalagi 4 sahabat itu ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu adalah kulluhum adul. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dijamin keadilannya, sehingga dibanding para tabiin ya pasti lebih utama sahabat. Sahabat punya nilai yang lebih baik dari sisi periwayatan maupun dari sisi intelektual. Apa kata Umar? Laulad di'ai al-ghaibi la syahidtu ala khamsin nafarin annahum ahlul jannah. Laulad di'ai, seandainya saya ini boleh mengklaim al-ghaibi terhadap sesuatu yang gaib. Jadi Umar bilang kalau seandainya saya boleh mengklaim bahwa ada sesuatu yang gaib, itu sesuatu yang mungkin tidak diketahui tapi dia kemudian bicara hal itu. Seandainya dibolehkan untuk mengklaim sesuatu yang gaib, la syahidtu, kata Umar, saya bersaksi ala khamsin nafarin, terhadap 4 golongan, annahum, di mana mereka itu ahlul jannah. Ya kata Umar, saya ini seandainya dibolehkan mendahului yang gaib, berprediksi, saya itu seandainya dibolehkan, maka saya bersaksi bahwa ada 5 golongan yang saya maksud. 5 golongan itu adalah ahlul jannah. Jadi memang seperti itu. Ailaula mukhafatid di'ai ilmil ghaibi mani'un laqaltu syahidtu ala khamsi jamaah annahum min ahlil jannah. Ya, seandainya saya tidak takut terhadap boleh atau tidaknya gitu, menyatakan sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum saya ketahui, gitu, saya pasti akan bersaksi. Jadi artinya memang sahabat ini memang sudah mukasyafah, sudah tahu sebelumnya hal-hal yang akan terjadi di masa depan, atau dia bisa memprediksi sesuatu yang saya kira punya nilai kebenaran. Ya kata Umar begitu. Ada 5 kelompok yang disebut ahlul jannah. Padahal itu kan sesungguhnya kan tidak ada apa namanya, belum ada kepastiannya, tapi Umar sudah bilang seperti itu. Itu adalah sesuatu hal yang gaib yang belum diketahui oleh orang lain, oleh siapapun, tapi Umar berani bilang begitu. Kata Umar, la syahidtu annahum ahlul jannah, saya bersaksi bahwa ada 5 kelompok, yaitu yang mereka dianggap sebagai ahlul surga. Siapa saja itu? Yang pertama al-faqiru sahibul iyal. Ahlul jannah itu yang pertama itu fakir sahibul iyal, orang yang fakir. Ya di kita kayaknya nggak ada yang fakir, jadi belum masuk kriteria ashabul jannah. Al-fakiru sahibul iyal, orang fakir yang memiliki banyak tanggungan. Wa huwa man yaskunu ma'ahu, tanggungannya itu adalah wa huwa al-iyal, artinya tanggungan itu yang dimaksud tanggungan adalah may yaskunu ma'ahu, orang yang tinggal bersamanya, wa tajibu nafaqatuhu, dan wajib dinafkahi alaihi atasnya. Jadi kalau ada orang fakir yang punya tanggungan, tapi yang ditanggung itu tinggal bersamanya. Ka'abdihi, seperti hamba sahaya. Misalnya orang fakir itu udah mah fakir, tapi dia masih punya pembantu gitu, kan luar biasa. Orang fakir tapi punya pembantu, sehingga pembantu itu menjadi tanggungan hidupnya. Ya kalau bapak-bapak ini punya pembantu, ya itu setengah fakir, karena kan fakir itu kan berarti nggak mampu. Kalau bapak-bapak ketika punya pembantu di rumah dan punya tanggungan, berarti itu minimal sudah masuk kriteria ahlul jannah. Artinya pembantu itu ditanggung kehidupannya. Wa mraatihi, dan istri-istrinya. Nah kalau punya istri banyak, ya kalau punya istri banyak itu berarti ahlul jannah. Ahlul jannah. Kenapa? Karena ditanggung tuh. Tapi syaratnya harus fakir dulu.
Kalau orang kaya punya istri banyak biasa itu aja, ya kan, wajar gitu. Tapi kalau fakir udah hidupnya kira-kira pas-pasan lah gitu, tapi menanggung istri banyak. Nah, punya istri 4, paling banyak kan 4 tadi Islam itu. Lalu kemudian ditanggung oleh kita istri-istri itu, maka dipastikan itu ahlul jannah. Jadi nggak sembarangan, asal syaratnya fakir ya. Kalau orang kaya mah itu biasa itu. Orang kaya harta banyak, istrinya 4, itu biasa, nggak ada keistimewaannya. Tapi kalau fakir hidupnya pas-pasan, ya pokoknya kelihatan susah lah. Tapi istrinya banyak, luar biasa. Nekat. Kalau di kita namanya nekat itu ya. Udah nggak punya, tapi kan ada Pak. Saya kira ada itu di kampung itu. Orangnya kayaknya biasa aja ya. Ya kadang-kadang ya begitulah kerjaan juga. Tapi istrinya kan 2, 3 gitu. Berarti nekat, nekat. Gitu. Ya mudah-mudahan mereka adalah ahlul jannah ya. Karena menanggung istrinya ditanggung oleh dia. Jadi ciri yang pertama al-fakir sahibul iyal, adalah orang fakir yang memiliki banyak tanggungan. Tanggungannya apa saja? Tanggungannya adalah pembantunya, hamba sahaya, istri-istrinya, kemudian wawaladihi as-shaghir, anak-anak yang masih kecil-kecil. Gitu. Anak-anak masih kecil, anak-anak itu artinya banyak jumlahnya. Di kita malah kadang-kadang seringkali dibatasi kan. Udah punya anak 2, 3 itu kayaknya udah banyak gitu. Banyak anak itu di atas 20. Jadi kalau ada orang Arab itu dulu anaknya itu 20, ada yang gitu. Karena istrinya banyak kan, istrinya 4. Jadi jangan bayangin istrinya 1, ya bagus juga sih kalau istrinya 1 anaknya 20 gitu. Tapi umumnya karena di sana itu dulu istrinya banyak sehingga ya anaknya banyak. Dan anak-anaknya itu masih kecil-kecil. Jadi bukan anak yang sudah gede ya. Anak yang masih kecil-kecil yang butuh tanggungan. Gitu. Sehingga ya kemudian seseorang itu menanggung banyak, tidak hanya menanggung hambanya, tidak hanya menanggung pembantunya, menanggung istri-istrinya, dan juga menanggung anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Nah itu al-fakir sahibul iyal, itu sudah dipastikan. Kriteria pertama adalah sebagai ahlul jannah, kata Umar bin Khattab, orang fakir tapi yang mempunyai banyak tanggungan. Lalu yang kedua adalah al-mar'atur radi anha zaujuha, seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Ada banyak ini kayaknya. Ridho nggak mak istrinya Pak? Jangan-jangan zaman sekarang kan nggak begitu. Ketika sudah lama menikah itu pengennya ganti aja bawaannya Pak. Pengen ganti aja lah. Ini udah bosan lihat yang ini gitu. Artinya kriteria itu adalah kriteria bagaimana ketika suami ini kalau istrinya ya berubah gitu, ya tetap dia ridho gitu. Ya istrinya cerewet ya tetap ridho gitu. Ya istrinya banyak ngomel ya tetap ridho gitu. Artinya ketika ada suami yang meridhoi istrinya, ridho dalam banyak hal, itu artinya sudah dijamin ahlul jannah. Karena banyak suami yang tidak ridho sama istrinya, kebanyakan. Di dalam hatinya sudah ngedumel sebetulnya. Orang mau kesini aja dilarang gitu. Baru aja jalan udah diperhatiin, ditanyain, mau kemana tuh jalan kan gitu. Artinya kalau suaminya aja sudah ridho gitu sama istri, kan pasti insya Allah istrinya juga ridho sama suami. Ada masing-masing keriduan. Orang kalau sudah mencapai derajat ridho itu orang yang betul-betul sudah diridhoi Allah. Makanya dalam kalimat itu ridho Allah wa radu anhum. Jadi Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu kalau sudah matching begitu, sama-sama ridho, itu selesai itu urusan. Artinya hidup manusia itu di dunia itu mencari ridho Allah udah selesai. Sekalipun dia miskin, sekalipun dia tidak punya, ataupun dia kaya, kalau punya kualitas ridho terhadap Allah gitu, itu selesai urusan. Masalahnya kita kan gak begitu. Banyak kan ya kalau kita lagi banyak masalah kita mengeluh gitu kan. Padahal kan aturan di Islam ridho. Seberat apapun masalah yang kita punya, yang kita dapatkan,
itu semata-mata adalah karena Allah yang membuat begitu. Sehingga dengan demikian ketika kita ridho terhadap apa yang kita punya, ridho terhadap apa yang ditimpakan kepada kita, maka itu sama artinya Allah ridho kepada kita. Tapi kebanyakan di kita itu adalah dia tidak ridho. Jadi yang kedua adalah al-mar'atur radhi anha zawjuha, seorang istri yang diridhoi oleh suaminya. Yang ketiga wal mar'atu tasaddaqatu bimahriha ana zawjiha. Ada ya. Ini yang ketiga nih kriterianya. Adalah seorang istri yang mensedekahkan maharnya kepada suaminya. Kan di dalam Islam itu kan orang nikah itu kan pakai mahar. Yang kadang-kadang kalau di Indonesia itu maharnya aneh gitu. Seperangkat alat sholat. Itu yang sering kita lihat kan. Di Arab itu kalau nikah itu luar biasa itu. Nabi itu ketika menikahi Ummi Habibah itu maharnya 400 dinar. Satu dinar itu kira-kira kalau di kurs itu 2,5 gram emas. Berapa itu? Satu dinar itu 2,5 gram emas nilainya. Nabi menikahi Ummi Habibah itu 400 dinar. Apanya nggak dihitung dah. Di kita coba di kita nikah dengan seperangkat alat sholat, udah seperti alat sholat misalnya, kan masa bisa diambil lagi itu mahalnya. Artinya gini, seperangkat alat sholat itu kan tidak ada nilainya sebetulnya. Apalagi dipakai 5 tahun misalnya, itu kan udah pada sobek-sobek, udah pada tipis banget, nggak ada harganya sama sekali. Tapi kalau harta, dan memang di Arab tradisinya begitu, ketika menikahi orang itu sebetulnya si istri itu ditanggung hidupnya dengan mahar itu. Makanya memang luar biasa. Banyak cerita-cerita di Arab itu kalau nikah itu yang mahal. Sekarang kira-kira kalau cara sekarang orang Arab itu kalau menikah perempuan yang cantik lah ya, itu maharnya 4 miliar lah gitu. Nah di kita kayaknya nggak ada, kecuali Mbah Sepak Bali yang di TV itu yang menikahi 3 miliar itu. Itu kalau benar itu luar biasa itu. Nah, bener apa enggak itu nggak tahu, cek yang 3 miliar itu kan ada tuh ya, menikahi seorang perempuan yang pakai cek 3 miliar itu kan ada cerita. Berarti itu kalau memang benar itu luar biasa, itu berarti mengikuti sunnah Nabi gitu. Ya kan di Arab seperti itu. Dan memang begitu. Di kita ini kalau menikah seharusnya memang maharnya itu besar. Nah kita kan dulu menikah paling juga emas 5 gram ya kan, paling banter 10 gram gitu kan emas. Padahal kan bahasa Nabi itu kan manis tatoa min kumbul baat faletajawaz kan gitu. Al-baat itu artinya kemampuan kita untuk menafkahi. Nah kita kan dulu nikah enggak, udah penting kawin dulu nanti barokahnya belakangan gitu. Yang penting ketika sudah nikah pasti rezekinya nambah. Itu kan cara berpikir kita. Ya benar juga sih, tapi pada akhirnya banyak nikah yang tidak barokah. Kenapa? Ya karena tadi ketika menikah maharnya seperangkat alat sholat. Jadi emasnya mungkin kebanyakan sekarang begitu. Hampir dimanapun ketika saya hadir di menyaksikan akad itu pasti ada itu dengan mahar misalnya 8 gram dan seperangkat alat sholat, pasti di bawah-bawah itu di Indonesia itu. Yang lebih nggak barokah lagi itu kalau maharnya itu pakai angka kelahiran dia, hari nikahnya dia, itu pakai bingung gitu. Itu tambah barokah lagi dengan mahar 2.871.000 menunjukkan angka gitu kan. Itu sekarang lagi tren tuh gitu. Itu bagi saya malah jadi aneh gitu. Ya kan aneh kan, itu aturan dari mana, sunahnya nggak ada, juga nggak pernah diajarkan juga di dalam Islam, tapi kok ada gitu. Maharnya itu disebutkan bahkan ada 10 rupiahnya, itu gimana ceritanya itu? Ya kan suka ada tuh angkanya itu detail banget sekian gitu. Ya gimana mau barokah gitu kan? Padahal ketika era Nabi itu, era sahabat itu menikah itu luar biasa. Menikah itu memberikan mahar yang sedemikian besar. Bahkan tadi Nabi 400 dinar. Ali bin Abi Thalib ketika mau menikahi Fatimah itu dia menjual untanya dua untanya dijual. Jadi kalau unta sekarang kayak sapi misalnya 20 juta ya untanya, 30 juta lah dikali 2 berarti 60 juta.
Lalu kemudian uang 60 juta itu diberikan emas oleh Ali bin Abi Thalib untuk maharnya Fatimah binti Nabi. Jadi nggak tahu di kita ada nggak yang waktu nikah itu maharnya 60 juta diberikan emas. Saya kira nggak ada itu. Paling banter 5 juta. Kan, kebanyakan beli emas paling banter 5 juta atau 10 juta lah. Padahal harusnya secara ini ya bagusnya gitu. Karena di Al-Qur'an itu bahasanya wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj ataitum ihdahunna qintar. Anda harus memberikan wa ataitum ihdahunna qintar, itu adalah harta yang tidak terhitung jumlahnya. Harta yang banyak, qintar. Jadi kalau memang mau nikah, kalau bahasa Al-Qur'an begitu, kalau Anda berkehendak untuk mengganti istri Anda gitu. Nah, pasti ada yang terjadi itu. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Di An-Nisa ayat 20. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Ya bisa aja kita nggak suka dengan istri kita udah lama nih, nggak suka. Seandainya kamu ingin mengganti istri kamu dengan istri lain, wa ataitum ihdahunna qintaran, maka berikanlah kepada mereka itu salah satu daripada qintar, harta yang la ada biha, tidak terhitung jumlah, banyak harta ini. Jadi qintar itu adalah menunjukkan, jadi bayangan Al-Quran itu, bayangan Allah itu ketika orang menikah itu ya perempuan itu barang mahal. Nah di kita kan enggak, udah mahar yang seperti sholat gitu kan, terus tahun 2 tahun dipakai misalnya, berhubungan kita dengan istri kita kan murah sekali kan biayanya. Sedangkan orang-orang nakal aja kalau tanya perempuan nakal berapa itu? Semalam 1 juta gitu. Apalagi langganan gitu kan mengerikan gitu. Kita kalau langganan kepada orang-orang perempuan nakal itu kan, kalau yang punya duit ya 1 juta, yang punya uang ada, bahkan ada yang harganya lebih dari itu, fantastis banget. Dan itu kayaknya kita merendahkan perempuan soleh kan. Istri kita yang soleh kita rendahkan. Kenapa? Ya karena kita udah bayar mahal segitu. Itu tiba-tiba ketika kita bercerai misalnya, kita ambil kembali maharnya. Nah kata Allah di Al-Quran nggak boleh diambil lagi. Wala ta'khuduha minhu syai'an. Jadi ngebayanginnya begitu, karena dulu mahar itu sangat besar. Ya, orang Arab kalau menikah itu maharnya misalnya 1 miliar atau dibelikan mobil lah. Dengan sekarang misalnya punya Fortuner misalnya mobilnya, dikasih sama istrinya kan. Kemudian ketika cerai, istrinya kan masih pakai mobil itu kan. Dia mikir, sayang banget, udah cerai ngapain mobilnya dipakai? Gua ambil lagi aja lah mobilnya. Kan begitu maunya. Karena nilai mobil itu punya nilai yang luar biasa. Tapi kalau kita maharnya seperangkat alat sholat misalnya, boro-boro mikir mau dibalikin, wah ambil aja dah, bodo amat itu. Enggak butuh, padahal udah sekian tahun. Nah, di Indonesia seperti itu. Jadi Al-Quran membayangkan ketika menikah itu ya perempuan yang kita nikahi adalah perempuan yang mahal harganya. Makanya bahasanya itu wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jadi kalau kita udah memberikan kepada istri kita itu mahar yang banyak, ya qintar itu harta yang tak terhitung. Wala fala ta'khudhu minhu syai'an, maka jangan diambil kembali. Makanya nikah dengan cara agama, ketika cerai dengan cara agama, maka ketika cerai itu seharusnya sudah itu buat istri ya semua, jangan diambil lagi. Silakan. Kalau kita kan masih nggak begitu, hitung-hitungan masih. Ada hukum gini namanya, tetap ribet lagi itu. Dihitung dulu beli mobilnya atas nama saya, gini, wah dihitung, kemudian dibagilah sekian. Ini harta suami, ini harta istri, gitu. Kan ribet itu. Kalau orang benar, tinggalin aja. Mau apa ambil? Mau ambil silakan ambil. Itu istri kita begitu. Yang baik begitu di Islam. Karena cara Islam begitu. Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Jadi tidak boleh mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istri kita. Masalahnya di Indonesia itu ya seperti itu, kurang menghargai wanita solehah. Maharnya yang paling bantu 10 juta itu. Harusnya ya nggak begitulah.
Kalau sekarang harusnya ya kita kalau ada yang nikah secara Islam tuh minimal 100 juta itu harusnya. Nah, itu berarti mengikuti tradisi sunnah. Tapi kayaknya nggak ada ya, nggak jadi nggak ada gitu. Tapi yang bagus sih, tapi pernah juga Umar begini. Umar itu pernah ayat ini sebetulnya terkait dengan Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar itu bilang, ya ma'asyara nisa, wahai para perempuan, Anda ini kalau menikah ya Bu ya jangan minta mahar besar-besar lah. Ya sederhana aja, secukupnya aja. Karena ya laki-laki kan tidak semuanya mampu, kata Umar begitu. Jadi Umar itu adalah orang atau sosok yang kemudian mempunyai terobosan. Ya kalau di Arab itu dulu maharnya besar-besar, Umar kemudian punya terobosan. Ya jangan besar-besar lah, sewajarnya kayak Ali misalnya, cukuplah 2 unta gitu. Nah ketika Umar bilang begitu, ketika jadi khalifah itu diprotes sama perempuan. Ya seorang perempuan berprotes, ya Umar, bukan Allah pernah berfirman di Al-Quran, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Itu diprotes sama perempuan tuh. Nah makanya ayat ini keluar dalam konteks itu sebetulnya. Diprotes sama perempuan itu, ya dia bilang, bukankah kalau memang Anda ini ada seseorang yang ingin mengganti atau menceraikan istrinya dan mengganti istri yang baru, maka seharusnya salah satu di antaranya sudah diberikan qintar, harta yang banyak. Artinya bahwa mahar itu memang banyak, besar sekali jumlahnya. Dan jangan kemudian diambil kembali yang sudah diberikan kepada istri kita itu. Kasihkan saja, yang bagus seperti itu. Artinya, lalu Umar kemudian menjawab, ya sebetulnya idealnya ya seperti itu. Ya pasti idealnya Al-Quran seperti itu. Kita pun idealnya begitu kan. Ketika kita nikah, pasti pilihannya adalah li zawjiha, li maliha, li jamaliha dulu ya. Li jamaliha, li nasabiha, walidiniha. Tapi kira-kira begitu apa enggak? Saya kira nggak ada yang sama, nggak ada yang ideal. Kalau kita idealnya bagus begitu kan, perempuan tuh nikahin perempuan tuh karena kecantikannya. Ya, kalau tidak cantik misalnya, ya dilihat nasabnya. Nah gitu. Kalau nasabnya kira-kira nggak jelas juga, ya pokoknya pilihlah yang agamanya kuat. Kriteria ideal menikah kan seperti itu, tapi kayaknya kita nggak ada yang begitu, nggak ada yang wah cantik nih, ternyata nggak jadi kan gitu, bukan jodoh kita. Wah ini perempuan kaya nih, hartanya banyak, kita deketin ternyata nggak jadi juga, bukan jodoh kita. Ya karena perempuannya nggak mau sama laki-laki yang fakir, yang miskin kan. Yang ketiga ya sudah pilihan terakhir adalah yang terbaik adalah lihat agamanya kuat apa enggak. Kalau agamanya kuat ya sudah kita nikahi sebagai pedoman. Karena kalau sudah menikahi orang yang kuat agamanya, maka diajak sengsara biasa, ya, kaya raya juga tambah soleh, tambah soleha. Gitu. Tapi kan ya kriteria itu semuanya kan hanya ideal. Dan di kita yang terjadi ya seperti itu. Saya kira di antara kita ini yang menikah tidak pernah berpikir kriteria itu. Pernah nggak kita berpikir bahwa kita tahu hadis fankihu al-mar'ah li jamaliha misalnya. Ada nggak kriteria begitu? Terus kemudian lima liha, lalu kemudian turun lidiniha. Kan semua ideal yang ada itu hampir semuanya hilang gitu. Terkikis oleh ya bahwa kita cinta, kita senang, misalnya jodoh kan begitu aja sudah selesai. Ada kriteria yang cantik itu nggak ada karena relatif cantik itu. Bagi saya mungkin si Romlah itu cantik misalnya. Ya bagi misalnya Pak Andi Banta misalnya Romlah nggak cantik biasanya. Kan ada kriteria begitu. Biasa aja itu. Tapi bagi seseorang lain cantik ke orangnya gitu. Artinya relatif pada akhirnya. Tapi paling tidak ada ukuran kalau orang cantik ya sebetulnya seorang juga bilang cantik gitu. Ada ukurannya. Cantik kok ya betul. Ada ukurannya sehingga harusnya kan begitu. Ya, fankul mar'ata itu ya li jamaliha, kemudian li maliha, li nasabiha, baru li diniha. Jadi kriterianya seperti itu. Tapi ya itu adalah kriteria ideal yang saya kira mungkin jarang kemudian terjadi. Jadi itu apa kriteria sebetulnya ya di Indonesia begitu. Dan perempuan yang baik adalah perempuan baik yang kemudian dijadikan sebagai kriteria ahlul jannah
adalah mereka yang al-mutasaddaqatu bimahriha ala zawjiha, yang menyedekahkan, menafkahkan atau memberikan maharnya kepada suaminya. Jadi ketika dicerai itu bukan suaminya yang ngambil mahar, tapi istrinya. Nah, saya pernah dikasih mahar, saya kasih lagi mahar sama Anda. Itu ahlul jannah. Ada nggak yang begitu? Yang ada juga kebalik ya. Ketika sudah cerai gitu, pokoknya diusut tuh, harta guru-gurunya diusut, pokoknya habis semua itu. Yang ada begitu kan? Bukan kemudian istrinya itu memberikan. Adalah saya dulu nikah dengan Anda memberi mahar 1 miliar. Sekarang kita sudah cerai, ya saya kembalikan mahar 1 miliar. Ada yang begitu nggak? Nggak ada. Maka perempuan yang kemudian memberikan maharnya lagi kembali kepada suaminya, itu berarti dia halal jannah. Oke, tadinya luar biasa kan? Nggak ada. Nah, di Arab dulu begitu, ketika dikasih mahar sekian maka dikembalikan kepada suaminya. Kenapa? Karena dulu ketika suaminya menikah dia yang kasih mahar, dan mahar itu untuk dimakan terus menerus, tapi kan suaminya tetap memberi nafkah tiap bulan kan? Sehingga ketika sudah selesai, mahar yang dulu diberikan saking solehannya nih perempuan dikembalikan kepada suaminya. Itu kriteria yang ahlul jannah yang ketiga. Keempat ya, keempat. Lalu yang kelima, as-sahsur radi anhu abuhu wa ta'ibu minal dzanbi. Oh, yang keempat nih. Yang keempat itu adalah as-sahsur radi anhu abawahu. Seseorang yang diridhoi oleh orang tuanya. Ya, ahlul jannah itu. Kalau kita sebagai orang tua ridho kepada anak, maka anak itu menjadi ahlul jannah. Pastikan. Tapi kalau orang tua itu gak ridho sama anak, pokoknya ganjarannya ada aja. Nah, itu kemungkinan bukan masuk kriteria ahlul jannah. Karena orang tua itu kalau ridho sama anak, berarti anak itu menjadi anak yang baik, anak yang memberikan manfaat kepada orang lain, anak yang kemudian bisa mengangkat derajat orang tuanya, kan begitu. Anak yang kemudian bisa membahagiakan orang tuanya, senang orang tua melihat anak seperti itu, sehingga itu. Nah, kalau sudah ada orang yang diridhoi orang tuanya, maka dia ahlul jannah. Maka betul kan di hadis itu, ridallah fi ridal walidain. Jadi nggak sembarangan tuh. Allah itu akan ridho kepada seseorang kalau orang tuanya ridho. Maka kalau nikah misalnya, anak kita menikah punya senangnya sama si A misalnya, terus kemudian orang tua nggak ridho, nah itu kan berarti ada persoalan nanti belakangnya. Jangan sama si A itu pokoknya kelakuannya begini gitu. Susah kalau sudah begitu sudah. Tapi kalau misalnya orang tua ridho gitu, dan anaknya juga ridho kepada orang tuanya, nah insya Allah itu adalah ahlul jannah. Jadi ukurannya gampang untuk melihat seseorang itu kriterianya ahlul jannah apa tidak. Lihat orang tuanya ridho nggak sama dia, ridho dalam pekerjaan, ridho dalam kehidupan, ridho dalam rumah tangga, ridho dalam banyak hal, pokoknya ridho semuanya. Maka anak itu ketika orang itu diridho orang tuanya, maka seluruh urusan itu lancar. Ciri orang yang diridhoi Allah itu semua urusannya lancar, itu pasti, itu patokannya. Kalau kira-kira kita mau ngadain acara itu kan gagal, mau ini ada ini, wah itu kemungkinan tidak ridho itu, tidak diridhoi Allah kemungkinan. Tapi kalau semua urusan yang kita lakukan itu lancar, gitu. Kita mau bikin acara ini kok lancar. Bahkan sebelum acara dimulai kayaknya udah gampang semuanya. Ketika semua urusan kita digampangkan, dilancarkan, itu kemungkinan besar Allah ridho di dalamnya. Tapi kalau ganjarannya ada saja, mau ini mau berangkat ada aja ban kempes lah, misalnya, terus kemudian hujan deras lah, kemudian sakit lah, macam lah, itu kemungkinan besar Allah nggak ridho. Jadi jangan kita kemudian ngeluh, ya Allah ini gimana mau berangkat ban kempes lagi, kita keluhnya begitu. Kita mau berangkat ya Allah hujan besar begini, gitu. Jangan-jangan bisa jadi Allah nggak ridho, gitu. Sehingga kita nggak berangkat, kita tidak pernah tahu. Jadi yang keempat kriteria ahlul jannah adalah wasyahsu ar-radhi anhu, seseorang yang diridhoi abawahu oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima, wa ta'ibu minaz dzanbi, orang yang bertobat dari dosa. Nah, ini kriteria yang paling gampang.
orang yang bertobat atas dosa-dosanya itu adalah orang yang memiliki kriteria ahlul jannah. Tapi itu saja ada syaratnya. Kata Nabi, ruya sallallahu alaihi wasallam, qala at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya pada saat itu kaman la dzanbalahu, seolah-olah dia itu tidak punya dosa. Jadi kalau orang itu tiba-tiba, ya kan kita pasti banyak berbuat dosa lah. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya kesalahan? Tapi ketika kita menyadari kesalahan itu, lalu kemudian kita sadar akan dosa yang kita buat, terus kita bertobat, ya Allah, salah saya ini, perbuatan saya ini salah, sadar ya. Terus kemudian dia tobat, ya tolong ampuni saya punya dosa seperti ini. Dia istighfar, lalu kemudian berbuat sesuatu yang kira-kira itu bisa menghilangkan dosanya dia lah. Menyadari itu kemudian bertobat atas dosa-dosa yang diperbuatnya, itu adalah salah satu kriteria ahlul jannah. Karena yang tidak ahlul jannah itu adalah orang ketika berdosa tapi tidak menyadari dosanya, tidak menyadari kesalahannya. Bahkan ketika kesalahan itu dibiasakan, maka dia akan menjadi sesuatu yang biasa. Orang kalau misalnya biasa berbohong, ya kan ada itu orang yang biasa berbohong, itu kalau dibiasakan sehingga apapun yang diomongkan itu bohong semua, karena dia biasa. Dia tidak menyadari bahwa bohong itu adalah sesuatu yang dosa dan dia kemudian tidak ingin mengulangi lagi kan gitu. Tapi karena kebiasaan terus, dan kita juga bukan membiarkan, kita juga tahu pasti ngomongnya begitu, sehingga apa yang diomongkan setiap hari itu pasti tidak jauh dari itu. Ada aja dramanya gitu. Ya kalau orang misalnya sering ngutang gitu, nanti tanggal sekian dibayar, dia udah pakai apa tanggal gitu, kita harus percaya tanggal. Sehingga ketika kita kemudian tanggal segitu dia nggak bayar utangnya, nah kita sudah berpikir kan, katanya mau bayar, tapi kita lagi juga gak enak. Nanti kita datang alasannya ada aja, anak saya begini, itu terbiasa. Sehingga nanti ketika minjam lagi kita kasih, nanti alasannya akan seperti itu lagi, mencari alasan yang lain, padahal itu bohong sebetulnya. Ini kenyataan, saya kira itu banyak, dan kita pasti pernah mengalami hal itu. Jadi orang-orang tertentu yang kemudian biasa berbohong, itu pasti akan terus-menerus berbohong seperti itu, kebiasaan. Dan yang paling baik adalah orang yang kemudian dia menyadari dosanya dan kesalahannya dan dia kemudian bertobat. Karena kata Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang memang tidak punya dosa sama sekali. Jadi jaminannya adalah Allah itu Maha Pengampun. Harus yakin itu. Yakin bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga ketika kita ini bertobat, pasti dosanya diampuni. Pasti. Sehingga kama la dzanbalahu, seolah-olah dia tidak punya dosa sama sekali, nggak pernah punya dosa. Kalau kita tobat dari kita yakin bahwa Allah pasti mengampuni, maka orang itu tidak akan, seolah-olah tidak akan pernah punya dosa sama sekali. Jadi udah hapus dosanya. Jadi jangan nggak yakin, harus yakin karena Allah itu Ghafurur Rahim dan Allah itu adalah Maha Baik. Ya kita contoh, kita nikah aja dengan mahar segitu, tapi Allah tetap kasih barokah kan. Walaupun mahar kita seperangkat alat sholat gitu, emas 3 gram, 2 gram gitu, kan Allah kasih barokah. Saking baiknya Allah. Jadi harusnya kalau kriteria di Al-Quran itu udah jauh sekali kan, udah nggak masuk kriterianya. Tapi karena Allah itu Maha Baik, untungnya Allah itu adalah zat yang baik, maka tetap ketika nikah hanya dengan seperangkat alat sholat gitu kan, nikah dengan emas yang meskipun 1 gram, 2 gram gitu, tapi itu Allah kasih barokah. Sehingga hidup kita ya, selama kita yakin bahwa Allah Maha Baik ya, maka hidup kita berkah. Dan itu yang kita cari sebetulnya. Dia bukan nilai besar kecilnya, tapi barokahnya hidup. Rawahu al-Baihaqi. Jadi hadis tadi at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu itu diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Kata Nabi, setiap manusia, setiap bani Adam itu khata'un, pasti bersalah. Ya kan? Bahasanya khata'un.
pasti bersalah, pasti punya dosa. Jadi semua Bani Adam itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah mereka yang at-tawwabun, yang mau bertobat. Yang pasti kan, kalau khairu kullu Bani Adam berarti semua manusia, tidak ada batasannya. Kecuali Rasul Nabi Muhammad SAW itu kan dia memang terhindar dari dosa, maksum. Tapi artinya sekalipun Nabi maksum juga pernah punya kesalahan, misalnya lupa dalam sholat rakaatnya lupa, atau nanti misalnya pernah ditegur langsung oleh Allah ketika berpaling dari orang buta, kan banyak artinya. Tapi Allah mengingatkan, kita kan gak ada yang mengingatkan, sehingga pukul rata saja. Kullu Bani Adam khata'. Setiap manusia yang lahir ke dunia atau turunan Adam atau manusia-manusia umumnya adalah khata'un, mereka bersalah, mereka berdosa, mereka bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertobat. Sehingga sadarilah setiap kesalahan yang kita buat, disadari, kemudian kita tahu bahwa itu salah dan kita perbaiki kesalahan itu. Jadi hidup terus-menerus seperti itu. Jangan kemudian karena kita merasa hebat, merasa kita punya jabatan, karena kita merasa pintar, merasa punya ilmu, lalu kita tidak mau mengaku kesalahan. Makanya salah satu anjuran Ali bin Abi Thalib itu kata dia, pokoknya Imam Syafi'i bilang, kalau ada orang yang tidak siap melihat saya salah, ya baiknya jangan ditemani. Karena siapa yang tidak pernah salah? Orang ketika menyadari bahwa setiap orang punya potensi kesalahan, dan ketika dia bersalah itu kemudian dia memperbaiki kesalahannya, atau dia ketika punya dosa bertobat dari dosanya, maka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jadi Bani Adam itu semuanya berdosa, tapi yang paling baik di antara mereka adalah mereka orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Di kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Terwahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Al-Qur'an waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kembali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hadis yang lain, Allahu afrahu bi taubatit taib minal Allahu afrahu bi taubatit taib. Allah itu lebih suka, lebih gembira, lebih senang dengan taubatnya seseorang. Jadi Allah itu senang ketika ada orang bertaubat. Senangnya itu minaz zam'anil warid. Senangnya itu kira-kira kalau dibayangkan itu lebih senang dibanding orang yang di tengah padang pasir kehausan, udah berhari-hari itu senang air. Kita kan senang tuh. Kita sudah nyari air berhari-hari, udah haus, sudah hampir mati, udah menemukan air di padang pasir, lalu kita minum air itu. Betapa kita bahagianya itu. Allah itu lebih bahagia daripada itu. Yang pertama, aminal akim al-walid, dan orang yang ketika tidak punya anak lama sekali dia berharap punya anak, terus kemudian dia punya anak, gimana senangnya? Nah, itu dibandingkan dengan orang taubat, Allah lebih senang itu. Artinya Nabi itu membandingkan sesuatu yang senang itu dengan sesuatu yang sifatnya nyata yang dialami manusia. Tapi semua yang disenangi manusia itu yang satu begini itu semuanya lebih senang Allah. Allahu afrahu at-tawabin. Allah itu lebih menyukai bitaubatit taib, dengan taubatnya seseorang dibanding minaz zam'anil warid, dibanding dengan ketika orang berada di padang pasir yang lama sekali di kehausan, lalu kemudian dia menemukan air. Wa minal akim al-walid, dan orang yang ketika sudah lama tidak punya anak, kemudian dia punya anak, senangnya kan luar biasa itu. Kemudian wa minal dhal al-wajid, dan dari orang yang ketika kehilangan sesuatu, dia punya barang hilang, al-wajid, punya ketemu barang itu, gimana senangnya? Lama kita hilang sesuatu, kemana dicari nggak ketemu, lama sekali nggak ketemu dicari. Ketika kemudian ketemu, wah senang banget tuh. Alhamdulillah, ternyata ketemu aja kunci motor misalnya. Salah, kita buru-buru berangkat,
kunci motor kemana ini, dicari di tas lah, wah pokoknya pusing kita tuh, udah semua diberantakin. Pas ketemu seneng kan, alhamdulillah ternyata di sini kunci motornya, kita berangkat, itu kan senang gitu. Tapi dibanding dengan orang yang bertaubat, itu Allah lebih senang, afrah. Kemudian faman taba ilallah taubatan nasuha, maka ketika orang itu taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, tapi syaratnya taubatan nasuha nih. Ansallahu hafidhaihi. Jadi kalau kita ini taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah ini akan memberikan lupa kepada dua penjaganya. Jadi kalau kita ini taubat benar-benar, maka Allah akan menimpakan lupa kepada malaikat raqib dan atid. Kita kan dicatat ya, perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk juga ada catatannya sendiri. Sehingga ya ketika berbuat baik dicatat, nah mudah-mudahan aja perbuatan buruknya dihilangkan. Jadi perbuatan buruknya itu dilupakan. Jadi Allah melupakan perbuatan buruk yang kemudian dicatat oleh malaikat. Ya sekalipun kita misalnya perbuatan baik juga lupa oleh malaikat, tapi kan akhirnya 0-0 kan. Kalau kita perbuatan baiknya juga dihafal, dilupakan oleh malaikat, perbuatan buruknya juga dilupakan oleh malaikat, maka artinya ketika dua-duanya tidak dilakukan maka itu 0. Jadi Allah itu akan melupakan, memberikan lupa kepada dua penjaga kita. Jadi raqib dan atid itu dilupakan gitu pada akhirnya. Jadi ansallahu faman taba ilallahi taubatan nasuha ansallahu hafidhaihi. Jadi Allah akan memberikan lupa kepada dua penjaga manusia itu. Ya mudah-mudahan kita begitu doanya. Ya kita boleh berdoa itu, ya Allah mudah-mudahan malaikat raqib dan atid lupa mencatat kesalahan saya gitu kan. Lebih enak itu doanya begitu. Semoga malaikat lupa gitu. Tapi ya jangan berdoa pikun ya. Nanti malaikat tersinggung gitu. Kalau pikun tersinggung nanti. Kalau lupa ya masih wajar lah, lupa. Nggak apa-apa kita doa begitu kalau mau. Karena kita jarang doa begitu kan. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini setiap detik, setiap yang kita lakukan itu ada catatannya, malaikat mencatat. Yang baik maupun yang buruk gitu. Nah, ketika kita bertaubat nasuha kata Nabi, maka Allah akan memberikan lupa kepada dua penjaga kita. Jadi raqib dan atid kita dilupakan oleh Allah sehingga lupa mencatat. Nah, terutama keburukan kita lupa. Lalu kemudian wajawarihahu, dan semua perbuatan yang kita lakukan oleh jadi tidak hanya catatan baik dan buruk, tetapi juga catatan terhadap jawari itu, anggota tubuh kita juga dilupakan. Kan kita ketika nanti di hari akhir itu kan yang bersaksi kan tangan kita, ya kan, kaki kita, kemudian mulut kita terkunci kan. Jadi yang bersaksi adalah anggota tubuh kita. Nah itu juga Allah lupakan. Kalau kita taubatan nasuha, semua anggota tubuh kita yang pernah melakukan kesalahan itu Allah lupakan. Sehingga kaki tidak akan bersaksi karena sudah lupa. Lupa bahwa kaki ini pernah berjalan membelah malam, lu berada di tempat-tempat maksiat misalnya, kan begitu kan. Itu kan berarti kaki dilupakan. Karena taubatan nasuha tadi syaratnya. Lalu kemudian wabiqa'il ardi, dan bumi ini menjadi saksi. Nah, kalau seandainya nanti kita punya kesalahan, kita pernah berada di satu tempat yang tadinya bumi itu menangis dengan perbuatan kita, bumi juga lupakan itu. Coba, enak kan? Kita berbuat maksiat, berbuat dosa dimanapun yang tersembunyi lah kira-kira. Kan saksinya kan bumi pasti. Nah, ketika bumi itu dilupakan oleh Allah, maka seseorang itu akan tidak akan diungkit dosanya. Karena taubatan nasuha. Lalu kullu khotoya wa dzunubu. Segala sesuatu itu pasti ada salah, punya kesalahan. Dan juga pasti ada dosa yang dilakukan. Sehingga sudah sewajarnya saya kira bahwa kita sebagai manusia ya menyadari kesalahan, lalu kemudian kita perbaiki setiap kesalahan yang kita buat. Kita menjadi lebih baik, lalu kemudian dosa-dosa yang kita buat juga kita
yakin bahwa dosa-dosa itu adalah bagian dari memang menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang melekat di dalam manusia. Karena manusia itu potensinya dua, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Pasti potensinya dua. Tidak mungkin orang itu baik terus, tidak mungkin. Tidak mungkin juga orang itu buruk terus, tidak mungkin. Pasti ada baiknya dan ada buruknya. Dua sisi ini yang selalu ada di dalam diri manusia. Kemudian rawahu Abul Abbas, hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas. Nah, saya kira dibikin aja dulu ya, satu hadis panjang sekali. Tapi yang jelas kita punya banyak informasi tentang siapa itu Ahlul Jannah. Ya, mudah-mudahan dengan cara demikian juga kita bisa memahami pada akhirnya kriteria-kriteria apa saja yang kemudian disebutkan Umar sebagai Ahlul Jannah. Ada 5 kriteria Ahlul Jannah. Tadi saya kira ya, tadi ada yang fakir, tapi kemudian banyak tanggungannya. Kemudian ada perempuan yang ridho kepada suaminya, yang diridhoi oleh suaminya. Kemudian ada perempuan yang mensedekahkan atau menafkahkan maharnya kepada suaminya. Dan kemudian seseorang yang ridho kepada seseorang yang diridhoi oleh orang tuanya. Lalu kemudian adalah orang-orang yang bertobat dari dosa. Jadi ini adalah kriteria beberapa orang atau kelompok golongan orang yang dipastikan ya kata Umar itu sebagai Ahlul Jannah, min nafarin ahlil jannah. Jadi gampang ketahuannya itu. Saya kira begitu, mudah-mudahan kita pun menjadi bagian minimal paling yang terakhir ya. Minimal kita yang terakhir orang yang suka dengan taubat. Kita punya salah, punya dosa, lalu buru-buru bertobat. Karena bahasa Al-Qur'an kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita harus buru-buru kalau berbuat salah, berbuat dosa, lalu kemudian kita memperbaiki dosa kita, bertobat. Itu harus buru-buru. Nah, kata sari'u itu sebetulnya juga buru-buru dalam hal ibadah. Ya, kira-kira kalau kita mau sholat jamaah ke masjid ya ada buru-burunya lah gitu. Jangan nyantai gitu. Sehingga itu yang dianggap sebagai wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita ini menyongsong ampunan Tuhan. Jadi minimal begitu, ada upaya sedikit buru-burunya, karena itu adalah kriteria yang baik. Saya kira demikian aja. Ada yang bertanya nggak? Kalau ada ya, silakan, Ajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita melakukan suatu kesalahan dan itu menjadikan itu suatu dosa bagi kita, tapi kesalahan itu memang kesalahan pada Allah gitu ya, itu kita bertobat. Tapi kalau kesalahan itu kita menyangkut dengan orang lain, itu bagaimana Ustaz? Misalnya gini, kita berbohonglah kepada orang lain, ini kan dosa kan? Tapi kita mengaku sadar salah ya. Nah, orang ini masih hidup gitu. Apakah sebelum kita bertobat tadi kita harus menemui orang tersebut yang pernah kita bohongi tadi gitu Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Nah, yang kedua masalah kedudukan hadis. Hadis itu kan ada yang hasan, ada yang hadis sahih, yang hasan li ghairi lati ya. Nah, bagaimana kedudukan hadis qudsi itu di dalam posisi kedudukan orang yang paling tinggi gitu Ustaz. Nah, kemudian yang ketiga ini Ustaz. Hadis itu kan bisa saja perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi ini yang dilakukan oleh sahabat gitu ya. Misalnya gini. Rasulullah itu pernah bertanya kepada Bilal, saya sudah mendengar terompahmu di dalam surga gitu kan. Apa yang kamu lakukan, perbuatan apa yang kamu lakukan? Nah, Bilal menyatakan, saya hanya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Nah, ini yang selama ini kita kenal dengan sholat syukur wudu ya, gitu ya. Nah, bagaimana posisi hadis yang seperti ini? Atau ada lagi yang misalnya gini, Rasulullah itu tidak pernah melakukan puasa 9 Muharram. Nah, 10 Muharram nah itu kan itu puasa yang dilakukan oleh sahabat bilang puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa, kaum Israel. Apa? Yahudi yang menghormati kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Selamatnya Musa gitu kan. Nah, sementara Rasulullah mengatakan, loh itu kita lebih berhak gitu kan. Tapi supaya membedakan dengan kaum Yahudi, jadi kita sebenarnya ya 9 Muharram itu puasa juga. Jadi
9 dan 10 berbeda dengan kaum Yahudi. Nah ini bagaimana posisi hadis ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, gini ya, yang pertama itu sebetulnya kita punya hak adami, ada hak ilahi. Hak adami itu seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. Ketika orang wafat misalnya meninggal, maka ketika dia meninggalkan waris, maka waris itu harus diselesaikan. Kalau waris itu tidak diselesaikan, maka hak ilahi itu tidak terselesaikan. Maka Allah tidak akan menerima seseorang kalau warisnya belum selesai. Dan bahkan malaikat pun pernah misalnya ketika diperintah untuk mencabut nyawa, tapi karena orang itu masih punya tanggungan dengan manusia lain, pernah ditangguhkan gitu. Dia harus menyelesaikan dulu persoalan dengan manusia lain. Jadi kalau kita bicara hak adami dan hak ilahi, maka hak adami itu harus didahulukan. Iya, didahulukan. Hak adaminya bukan hak minas. Kalau minas itu hubungan. Kalau hak adami itu hak kemanusiaan, harus didahulukan, selesaikan dulu. Sehingga man yaskurullah yaskurun nas. Orang aman la yaskurun nas lam yaskurullah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Karena manusia dulu disebut itu. Sehingga tasyakur, ketika orang bersyukur itu ketika dia memperoleh kenikmatan yang berbeda dengan biasanya, lalu dia bersyukur mengadakan misalnya selamatan, mengundang teman-teman, maka itu adalah cara dia bersyukur, berterima kasih kepada orang lain. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka Allah akan ridho terhadap apa yang diucapkan sebagai rasa terima kasih. Jadi hak adam itu semestinya didahulukan. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada seseorang, artinya mungkin dalam kriteria ini tidak ada hubungan dengan Allah misalnya. Kita kesalahannya dengan orang saja, tidak dosa gitu kesalahannya. Terus bagaimana sebaiknya? Ya sebaiknya dia minta maaf dulu kepada orang itu tersebut. Kalau orang yang sudah tidak ada ya sudah, tinggal doa saja, ya Allah mudah-mudahan orang ini memaafkan saya gitu. Jadi hak adami itu biasanya lebih didahulukan, dan bahkan di akhirat pun begitu. Sebetulnya yang menjadi, bahkan di akhirat itu ya ada banyak ceritanya gini. Orang soleh itu selalu dibandingkan dengan orang dolim, seringkali begitu. Dan bahkan misalnya orang soleh itu udah kalah pamor. Nah dulu kamu sholat tahajud biasa aja, tuh orang maling ayam juga malam-malam keluar dia biasa aja. Jadi perbandingan selalu begitu. Dulu Anda ini sedekah banyak, tuh orang korupsi juga sedekahnya banyak. Jadi selalu dibandingkan. Dan inilah kemudian ketika orang soleh itu merasa ya sudah terserah Tuhan kalau begitu, ridho kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Itu kira-kira jawabannya. Yang kedua kemudian tentang masalah hadis, apakah hadis qudsi itu hadis yang dari sisi kriteria sanad hadis itu adalah hadis yang kira-kira melebihi sahih. Ya tetap aja bahwa sekalipun hadis qudsi itu kan ada periwayatan. Artinya untuk menentukan hadis qudsi itu adalah para ulama sebetulnya, sama saja. Maka Nabi itu bilang ketika itu hadis qudsi biasanya ada sesuatu hal yang menjadi petunjuk, sehingga para ulama itu mengumpulkan menjadi hadis qudsi. Kan bukan Nabi nggak pernah bilang ini hadis qudsi, bukan. Atau bahasa Nabi qala Allah Ta'ala misalnya, innallaha apa misalnya, tapi itu tidak ada dalam Al-Quran. Maka oleh para ulama itu dikriterikan sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi ketentuannya ya dari sisi hukum, ya ketika ada hadis sahih yang lebih ini ya sebetulnya bisa seimbang. Artinya hadis itu hampir semua hadis tidak ada yang bertentangan. Ketika ada hadis satu mendukung hadis yang lain, itu kalau di dalam tradisi hadis misalnya, hadis ini tadinya kenapa oleh ulama dikriteriakan dhaif? Karena memang dari sisi periwayatannya ada seorang yang tidak adil lah kriterianya. Misalnya ada ulama hadis yang dianggap nyeleneh, sehingga hadis itu secara struktur, secara kualitas turun derajatnya menjadi dhaif. Tetapi yang dhaif ini ketika diriwayatkan oleh banyak hadis yang sama redaksinya, maka hadis ini naik ke tingkat hasan li ghairihi. Dia menjadi baik karena ada pendukung yang lain. Jadi memang jelimet ilmu hadis itu. Tapi ketika yang hasan ini misalnya ternyata ada hadis sahih yang mendukung, maka dia menjadi hasan lidzati. Jadi kalau Imam Bukhari itu hanya menyeleksi hadis yang sahih dan dhaif saja. Tapi Imam Bukhari kan ketika yang dhaif itu kan ketika tidak dimasuk ke dalam kitab Sahih Bukhari, dia punya kitab namanya tentang
beberapa perbuatan manusia yang itu baik, dan itu mengambil dari hadis-hadis yang tidak dipakai di hadis Sahih Bukhari. Yang Bukhari sekalipun, walaupun dia itu tahu bahwa itu hadis dhaif, tapi kan tidak dibuang hadisnya, nggak dibuang. Malah dia dibuat lagi catatan baru, kitab baru dengan judul yang lain, bukan Sahih kitabnya, tapi kitab yang lain. Saya lupa judulnya apa kitabnya itu. Itu adalah hadis-hadis yang oleh Imam Bukhari dianggap tidak masuk dalam kriteria Sahih. Gitu. Sehingga para ulama juga subjektif sebetulnya ketika membuat kriteria hadis. Tetapi pada akhirnya gini, di banyak kita menemukan banyak hadis begitu gitu. Untuk mengkaji lebih detail hadis, ya pada akhirnya kalau mau ya melakukan takhrij ya. Itu yang paling baik, melakukan takhrij. Kalau kita punya kemampuan untuk mentakhrij hadis, kalau kita penasaran gitu terhadap satu hadis ini kualitasnya sahih kah, dhaif kah, hasan kah, atau maudhu kah misalnya, maka kita lakukanlah takhrij hadis kalau mau. Tapi kalau kita tidak mau, ya cari aja pendapat ulama tentang hadis ini. Saya kira banyak sekali. Jadi kalau kita punya banyak buku hadis, ya misalnya gini, kalau ada ulama hadis yang membuat kitab judulnya Al-Maudhu'at, judulnya adalah hadis-hadis yang bersifat maudhu. Ada itu kitabnya Al-Maudhu'at dibuat. Tetapi ternyata pada zaman yang sama, pada masa yang sama, seorang ulama lain membuat kitab yang berjudul misalnya Mutiara yang terpendam di hadis maudhu. Artinya dua ulama ini berbeda, tapi sama-sama hebat tuh ulama itu. Yang satu membuat kitab judulnya Al-Maudhu'at, judulnya adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap maudhu. Tapi pada waktu yang sama, di beberapa bulan kemudian, ada kritik dari ulama lain yang membuat kitab judulnya Mutiara-mutiara yang tersimpan di dalam hadis maudhu. Jadi memang tidak akan pernah selesai. Iya, itu selalu begitu. Makanya kita sebagai orang yang mungkin tidak punya kemampuan untuk mentahrijh hadis, tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap hadis, udah ikut yang mana saja silakan gitu. Selama bahwa hadis itu ada pendapat ulama yang banyak gitu. Jadi kita kalau hadis masyhur tahu lah, misalnya innamal a'malu binniyat, itu pasti itu hadisnya masyhur itu. Misalnya, atau apalah banyak hadis-hadis la dirara wala dirar, itu udah hadis masyhur itu. Sehingga kita yakin saja. Tapi ada hadis yang lain ketika itu misalnya menimbulkan kontroversi gitu, maka kita boleh pelajari. Dan saya kira kontroversinya pun biasanya tidak akan pernah ke sesuatu yang sifatnya itu akidah. Misalnya tahiyat gitu, hadisnya kan banyak tuh. Ya, kata-kata taharuka itu ada yang begini, ada yang begini kan, ada yang begini kan, itu macam-macam tuh. Itu kan penafsiran terhadap kata-kata taharuk. Taharuk itu kata ulama yang satu, itu taharuk itu bergerak. Bergerak itu ketika mengucap nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah kan, taharuk juga. Nah, kata ulama lain, taharuk itu dari sejak awal udah ketika syahadat udah begini. Dia macam begini. Sesekali kalau Allah bunyi, dia gini gitu. Terus dia bunyi, dia pelan-pelan. Ada juga yang ketika semua itu harus muter. Jadi dia nulis nama Allah itu, seolah-olah begitu, Allah. Jadi itu aja sebutnya. Tapi kan sama begininya kan, nggak ada yang begini kan, nggak ada yang begini kan, kecuali yang nggak ada tangannya. Ada yang begini ada, ada. Nah, itu beda berarti. Ada begitu. Kemungkinan jari ininya nggak ada, jadi cuma ini adanya. Ya nggak apa-apa gitu, karena yang ada ini. Tapi yang jelas bahwa hadis itu banyak, dan yang dipastikan semuanya adalah bergerak, taharuk. Ada yang bergeraknya begini, ada yang bergeraknya begini. Itu biasa aja itu. Gak usah aneh-aneh gitu. Apalagi kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram kan udah aneh-aneh itu yang sholat itu. Kita ngelihat banyak sekali orang yang beda-beda. Takbirnya ada yang begini, ada yang macam-macam gitu. Ada yang sujudnya begini, udah semua. Itu artinya itu adalah penafsiran terhadap hadis. Karena agama itu adalah wahyu, ya kan? Dan wahyu itu kemudian pada akhirnya adalah penafsiran terhadap wahyu, kan begitu. Pasti penafsiran terhadap wahyu. Jadi walaupun agama itu wahyu, tapi kemudian perbedaannya adalah karena ada penafsiran terhadap wahyu tersebut. Ya, tidak hanya di dalam Al-Quran dan hadis gitu, di dalam asar sahabat itu demikian. Tetapi dipastikan bahwa tidak ada yang kemudian berbeda dalam hal akidah. Itu pasti tidak ada. Semua adalah sama. Kalau kita bicara akidah, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, ya sudah.
Yang beda adalah kemudian ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mengaku dia Syiah, ada yang mengaku dia kemudian macam-macam lah, itu yang berbeda. Tapi bahwa ketika tiga ini sama, Allah Tuhannya sama, Qur'annya sama, Nabinya sama, saya kira sudah selesai urusan. Mau ngapain lagi? Perbedaan pandangan pendapat itu adalah perbedaan dalam bidang-bidang yang sifatnya furu'iyah, tidak dalam bidang ubudiyah, ukudiyah, akidah tidak, tapi furu'iyah, tidak usuliyah, gitu maksudnya. Saya kira mungkin itu ya, Pak Jul, cukup ya. Jadi hadis ya pasti begitu. Oh, kalau hadis Bilal itu ya artinya begini, Nabi itu memberikan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya tidak semua yang kemudian diajarkan oleh Nabi atau sunnah yang dilakukan itu juga kemudian mengandung memiliki sesuatu yang memang harus dilakukan oleh semua manusia, semua orang. Artinya begini, ada juga perbuatan sahabat yang itu diamini oleh Nabi. Dan saya kira tidak hanya Bilal, banyak sekali. Seperti misalnya sahabat yang ketika sholat baca kulhu terus kan gitu kan, diamini oleh Nabi kan. Ketika sahabat dilaporkan, ini orang kalau dia jadi imam kok bacanya kulhu terus, habis surat kulhu. Kan protes tuh kepada Nabi. Kata Nabi, maka dengan kulhu itulah orang ini sebetulnya ditulis sebagai ahlul jannah. Kan begitu sama. Nabi itu kalau mengomentari orang yang baik, itu pasti ahlul jannah. Ketika ada orang Baduy nanya pada Nabi, ya Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Orang Baduy kan kadang begitu, nggak sopan itu pokoknya, nggak ada sopan, nggak ada tata keramanya. Ketika disebut ditujukan, itu yang namanya Muhammad, itu Rasulullah gitu. Menanya dia kan, ya Muhammad, betulkah engkau ini Nabi? Ya. Betulkah engkau ini utusan Allah? Iya. Artinya dia masih gak percaya tuh. Di depan orang banyak dia nanya begitu. Betulkah di Islam itu bahwa sholat itu hanya 5 waktu? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Iya. Apakah puasa itu wajib hanya di bulan Ramadan? Iya. Apakah jadi semua yang disebut itu yang wajib? Terus kemudian dia bilang, demi Allah, wa Allah, saya tidak akan mengurangi dan saya tidak akan melebihkan apa yang ada di dalam dari Islam. Jadi sholat 5 waktu saya tidak akan lebihkan. Dia nggak pakai sholat sunnah, dia nggak pakai puasa sunnah. Ya puasa Ramadan wajib, udah itu aja yang dilakukan. Kata Nabi jawabannya apa? Wahai sahabat, tahukah engkau siapa yang akan menjadi ahli surga di sini? Ya hanya Rasulullah yang tahu. Orang tadi yang nanya saya itu ahlul jannah. Padahal kan dia bilang begitu. Salatnya 5 waktu benar wajibnya, ya puasa cuma Ramadan aja. Demi Allah saya tidak mengurangi, hanya itu yang saya lakukan. Kata Nabi, anta min ahlil jannah. Jadi orang kalau melakukannya wajib saja, udah ahlil jannah. Gitu. Jangan kemudian menganggap segala sesuatu yang sunnah itu menambah kita gitu kan. Seperti tadi, kenapa Nabi tidak puasa 9 Muharram? Puasanya 10 Muharram. Kan juga tidak menjadi kontroversi. Toh ketika tanggal 10 Muharram itu puasanya puasa sunnah. Kita boleh melakukan, boleh, tidak apa-apa. Kan selesai sebetulnya. Nah, itu kan hanya sunnah saja. Kalau dianggap wajib itu yang bahaya itu. Sudah mas 10 Muharram itu sunnah, terus kita kemudian ketika melihat orang tidak puasa di sebelum Muharram, malah langsung marah-marah kan. Anda yang tidak nyunah kepada Nabi. Lah kan sunnah. Ketika saya tidak melakukan puasa itu, dosa apa enggak? Enggak dosa. Emang dosa? Kan enggak. Nah, itu yang saya maksud. Betapa Nabi itu bijak dan Nabi itu memang saya kira memang punya keistimewaan luar biasa dalam hal memberikan contoh. Nah, jadi Nabi itu kalau bicara itu memang penuh dengan logika. Jadi tidak semata-mata dia menggunakan dalil tapi penuh dengan logika. Dan logika yang dibangun ini adalah sebetulnya logika yang kemudian diajarkan kepada umat Islam. Sehingga kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mengaku pengikut beliau, maka harusnya bisa memanfaatkan logika, memanfaatkan akal. Jangan sampai kita ini masuk dalam kriteria kalau kata Al-Quran, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi Allah itu sudah menyediakan neraka jahanam yang berisi dari jin dan manusia, tapi mereka itu adalah orang-orang yang qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak dipergunakan akal. Jadi yang masuk neraka itu bukan hanya orang kafir, tapi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi tidak dimanfaatkan matanya itu. Ya, jadi beberapa kriteria seperti itu, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una. Mereka punya telinga tidak mendengar, wa lahum
tidak punya mata tapi tidak punya melihat. Itu adalah kritik Al-Quran kepada manusia sebetulnya. Lu punya hati tapi kok nggak dipakai gitu. Punya akal tapi kok akalnya nggak dipakai. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Cak Non itu di YouTube itu kan dia galak sekali tuh. Yang menjadikan Anda Islam itu bukan Quran, bukan sunnah, bukan hadis, tapi akalmu kan begitu. Ya kan memang begitu. Manusia itu diberikan akal untuk kemudian memahami makna dari sunnah dan Al-Quran. Ya kalau manusia tidak punya akal, ngikutin aja ya salah kaprah semua. Maka akal manfaatkanlah, jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang yang punya akal, punya hati tapi tidak dipergunakan maksimal hati itu akal itu. Sehingga banyak ya ini kritik dari Ali bin Abi Thalib ya. Orang yang bahaya itu di dunia ini hanya dua. Yang pertama orang yang alim, yang fasik, yang mutahadik, orang yang punya ilmu, alim, berilmu tapi dia fasik. Sudah fasik dia mutahadik, merusak. Kan banyak tuh. Negara itu kan banyak dirusak oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ya kan, hancurnya ekonomi pasti dirusak oleh orang ahli ekonomi. Hancurnya politik adalah dirusak oleh ahli politik. Dan hancurnya agama juga dirusak oleh ahli agama. Pada hatinya begitu. Dan yang kedua adalah yang ditakuti oleh ahli adalah orang yang bodoh, ya, orang yang bodoh, yang abid, yang mutanasik, orang yang bodoh, yang ahli ibadah dan juga dia mutanasik, tahu ibadahnya. Karena saking dia itu ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sunnahnya nggak ketinggalan, puasanya sunnah, rajin segala macam. Sehingga ketika orang melihat itu dia dianggap sebagai orang soleh. Terus kita minta fatwa kepada dia, Pak, ini gimana ya hukumnya? Udah jawab tuh, hukumnya begini. Padahal dia tidak tahu. Maka rusak dunia ini. Jadi jangan dianggap kemudian bahwa orang-orang seperti ini adalah orang yang dianggap fatwanya itu benar. Padahal dia orang bodoh, al-jahil, al-mutanasik. Jadi orang bodoh yang ahli ibadah tapi dia tidak ngerti apa-apa. Jangan sampai begitu. Makanya kata Ali yang ditakuti dua orang itu, alim yang fasik, yang mutahadik, dan kemudian yang jahil, yang mutanasik, orang bodoh yang ahli ibadah. Jangan sampai kita berada di dua kriteria ini. Ya paling bagus ya di tengah-tengah. Kita alim tapi juga tidak fasik. Ya, kemudian bodoh tapi tidak ahli ibadah. Kalau kita sama bodoh ya nggak apa-apa, itu barokah dari Allah ya. Tapi kalau sudah bodoh tapi ahli ibadah terus kemudian berfatwa, itu masalahnya yang masalah itu. Orang yang selalu berada di masjid yang kita anggap sebagai seorang ulama gitu, banyak ibadahnya misalnya, terus kita minta fatwa padahal dia tidak baca kitab aja nggak bisa. Hadis aja nggak tahu kriterianya tadi, hadis sahihnya enggak gimana, yang penting dibaca terus dia tahu artinya, selesai gitu. Harusnya kalau memang mau ya ketika kita ngaji hadis maka ilmu hadisnya juga dipakai mestinya. Bagaimana ilmu rijalul hadisnya, bagaimana ilmu tentang kriteria hadisnya sahih apa tidaknya gitu. Dan bandingkan dengan para ulama yang lain. Karena kalau kita ngaji hadis itu pasti banyak sekali perbedaannya. Terutama ya tadi redaksi yang lain pasti ada yang mirip gitu. Karena hadis itu banyak. Saya kira itu ya, Pak Jul. Oke, mudah-mudahan manfaatnya, saya kira kita sudah saja, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.